Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis pengelola layanan operasional bagian ke-6. Nah, untuk bagian ke-6 ini teman-teman kita akan melakukan latihan soal sebanyak 35 soal ya. Nah, jadi yang kita simulasikan untuk part 6 ini ya, atau bagian ke-6 ini sebanyak 35 soal. Oke, jadi kompetensi teknis ya di P3K itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan ya. Jadi P3K teknis itu tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis ya. Jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, dalam hal ini berarti pengelola layanan operasional. Oke teman-teman, kita langsung saja simulasi ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pelayanan dasar dalam peraturan pemerintah ya, atau PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal? A. Pelayanan yang hanya diberikan pada kondisi tertentu. B. Pelayanan yang hanya diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. C. Pelayanan yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat. D. Pelayanan yang tidak memerlukan evaluasi. Atau E. Pelayanan yang bersifat komersial. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Pelayanan dasar dalam peraturan pemerintah ya, atau PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal atau SPM adalah pelayanan yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, PU ya, kemudian perumahan rakyat, permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan masalah sosial ya. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya teman-teman, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan hak dasar masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar manajemen operasional mengacu pada A. Pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. B. Penyusunan laporan keuangan perusahaan. C. Pengembangan strategi pemasaran untuk produk baru. D. Pelaksanaan riset pasar untuk menentukan kebutuhan konsumen. Atau E. Penentuan kebijakan perusahaan terkait dengan sumber daya alam. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan manajemen operasional fokus pada pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas proses produksi serta layanan. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman ya. Pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya, pengorganisasian dalam manajemen operasional melibatkan A. Mengembangkan rencana anggaran tahunan. B. Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. C. Mengukur kinerja operasional. D. Menentukan target penjualan. E. Melakukan analisis SWOT. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Pengorganisasian melibatkan penetapan struktur organisasi, pengidentifikasian tugas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan kerja antar departemen untuk memastikan operasi berjalan lancar. Ya, jadi jawabannya yang benar itu adalah yang B teman-teman ya, mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. Yang B. Selanjutnya, seorang pengelola layanan operasional di instansi pemerintah perlu memastikan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah A. Kepentingan pribadi diutamakan. B. Persaingan dan pencapaian hasil. C. Menghindari keterlibatan pihak ketiga. D. Penyesuaian terhadap kebutuhan individu. Atau E. Transparansi dan akuntabilitas. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan. Dalam pengelolaan operasional, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama. Hal ini bertujuan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi jawabannya yang E teman-teman ya, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, dalam melakukan pengelolaan operasional, salah satu pendekatan penting adalah penilaian kinerja berbasis hasil. Apa yang dimaksud dengan indikator kinerja utama atau IKU ya di instansi pemerintah? A. Alat untuk mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian tujuan strategis. B. Standar minimum untuk pengelolaan keuangan. C. Panduan untuk pelaksanaan kegiatan administratif. D. Rencana jangka panjang untuk pengelolaan sumber daya manusia. Atau E. Metode untuk peningkatan kapasitas pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan IKU ya atau indikator kinerja utama adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis dalam satu instansi. IKU membantu pengelolaan memastikan bahwa kegiatan operasional sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi ya. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Alat untuk mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian tujuan strategis. Selanjutnya, dalam manajemen operasional instansi pemerintah, analisis SWOT ya atau SWOT digunakan untuk A. Menentukan struktur anggaran, B. Mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, C. Menyusun peraturan baru, D. Membuat laporan keuangan rutin, atau E. Mengukur tingkat keberhasilan operasional instansi pemerintah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan analisis SWOT ya atau SWOT adalah alat strategis untuk memahami faktor internal, kekuatan, dan kelemahan, serta faktor eksternal, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja instansi. Hasil analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan operasional. Jadi jawabannya adalah B ya. Ingat-ingat teman-teman, analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ya. Kekuatan dan kelemahan itu adalah internal, peluang dan ancaman itu adalah eksternal. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, manajemen resiko merupakan bagian penting dari pengelolaan operasional. Resiko yang sering dihadapi oleh instansi pemerintah termasuk A. Resiko kredit, B. Resiko reputasi dan resiko kepatuhan, C. Resiko investasi, D. Resiko valuta asing, atau E. Resiko pengembangan SDM. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Instansi pemerintah sering menghadapi resiko reputasi, misalnya terkait persepsi publik, serta resiko kepatuhan terhadap regulasi. Pengelolaan resiko yang baik membantu menjaga kepercayaan publik dan memastikan kelancaran operasional. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Resiko reputasi dan resiko kepatuhan. Selanjutnya, dalam konteks lean management, prinsip utama yang perlu diterapkan oleh pengelola operasional di instansi pemerintah adalah A. Memaksimalkan keuntungan dengan pengurangan sumber daya manusia, B. Mengurangi SDM, menerapkan teknologi sebagai pengganti, C. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses, D. Mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas, E. Meningkatkan fleksibilitas pengadaan tanpa prosedur. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan.
Lean manajemen berfokus pada penghapusan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Ini relevan untuk meningkatkan pelayanan publik di instansi pemerintah ya. Jadi dia penghapusan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah ya, atau di sini bahasa lain mengurangi pemborosan ya. Kemudian meningkatkan efisiensi proses. Jadi yang C. Seorang pengelola operasional perlu mengoptimalkan sumber daya manusia atau SDM. Salah satu pendekatan yang umum adalah A. Membatasi pengembangan kompetensi pegawai, B. Memberikan penghasilan tambahan bagi seluruh pegawai, C. Menambah beban kerja tanpa evaluasi, D. Memberikan pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan organisasi, atau E. Mengurangi peluang karir untuk meminimalkan rotasi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Memberikan pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan organisasi. Pembahasannya adalah pengelolaan SDM yang baik mencakup pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan pegawai, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal terhadap tujuan organisasi ya. Jadi jawabannya yang D teman-teman ya. Memberikan pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan benchmarking dalam pengelolaan operasional? Ini ya, benchmarking. A. Proses penentuan anggaran berbasis kinerja. B. Proses identifikasi permasalahan pegawai. C. Evaluasi kinerja secara internal saja. D. Pendekatan pengurangan biaya operasional tanpa referensi. E. Penilaian berdasarkan perbandingan dengan praktik terbalik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan benchmarking ya adalah proses membandingkan kinerja organisasi dengan praktik terbaik dari organisasi lain untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Gitu ya. Jadi penilaian berdasarkan perbandingan dengan praktik terbalik ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, sistem manajemen mutu ya ISO ya 9001 sering diterapkan di instansi pemerintah untuk A. Meningkatkan anggaran tahunan, B. Standarisasi proses demi kepuasan stakeholder, C. Menghilangkan persyaratan administrasi, D. Menentukan prioritas politik, E. Menentukan kebutuhan infrastruktur instansi. Jawabannya adalah jadi sistem manajemen mutu ya ISO 9001 itu untuk jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. ISO 9001 ya adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan stakeholder termasuk masyarakat umum ya. Jadi termasuk merupakan standarisasi proses ya demi kepuasan stakeholder gitu ya. Atau memenuhi kebutuhan stakeholder atau termasuk masyarakat umum secara luas. Selanjutnya, dalam konteks instansi pemerintah, Key Performance Indicator atau KPI yang baik harus memiliki karakteristik A. Subjektif dan fleksibel, B. Spesifik, terukur, relevan, dan berbasis waktu, C. Umum dan tidak memerlukan verifikasi, D. Bergantung pada pendapat manajerial, atau E. Terbuka dan umum. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah ya yang B ya. Pembahasan KPI ya atau Key Performance Indicator yang efektif adalah indikator yang spesifik, dapat diukur, relevan dengan tujuan organisasi, dan memiliki batasan waktu yang jelas untuk pencapaian ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Spesifik, terukur, relevan, dan berbasis waktu. Selanjutnya,
Apa tujuan utama dari pengendalian mutu dalam pelayanan teknis di instansi pemerintah? A. Memastikan hasil kerja sesuai standar yang ditetapkan. B. Memenuhi target pendapatan tahunan. C. Mengurangi jumlah pegawai untuk efisiensi. D. Meningkatkan jumlah prosedur administrasi. Atau E. Mengutamakan kepuasan internal organisasi. Jawabannya adalah Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita lihat pembahasan. Pengendalian mutu bertujuan memastikan bahwa hasil kerja, baik berupa produk atau layanan, sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan menjaga kualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Memastikan hasil kerja sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya, langkah pertama dalam proses pengendalian mutu di instansi pemerintah adalah A. Pelaksanaan inspeksi akhir. B. Penetapan standar mutu. C. Evaluasi hasil kerja. D. Pelaporan masalah teknis. Atau E. Penyelesaian keluhan publik. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Proses pengendalian mutu dimulai dengan penetapan standar yang jelas. Standar ini menjadi acuan untuk menilai apakah hasil kerja memenuhi ekspektasi atau memerlukan perbaikan. Jadi jawabannya yang B ya. Penetapan standar mutu. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, metode mana yang paling efektif digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dalam pengendalian mutu? A. Diagram Pareto. B. Diagram Ishikawa. C. Analisis SWOT. D. Metode Delphi. Atau E. Benchmarking. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Diagram Ishikawa ya. Diagram Ishikawa adalah alat yang efektif untuk menganalisis akar penyebab masalah dalam pengendalian mutu. Metode ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama suatu masalah kualitas. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan quality assurance dalam pengendalian mutu? A. Proses peninjauan ulang setelah terjadi kegagalan kualitas. B. Penambahan biaya untuk mencapai hasil yang baik. C. Pemberian insentif kepada tim teknis yang berkinerja tinggi. D. Upaya preventif untuk memastikan proses berjalan sesuai standar. E. Pengelolaan keluhan masyarakat terkait layanan. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya, teman-teman ya. Pembahasan quality assurance ya adalah langkah proaktif yang dirancang untuk memastikan bahwa proses atau prosedur operasional menghasilkan produk atau layanan yang sesuai standar sejak awal ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi upaya preventif untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan standarnya. Selanjutnya, dalam pengendalian mutu, inspeksi akhir bertujuan untuk A. Mengidentifikasi kegagalan sebelum sampai ke masyarakat. B. Mengurangi biaya produksi. C. Meningkatkan waktu pelayanan. D. Menyusun anggaran baru. Atau E. Meningkatkan jumlah prosedur administrasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan inspeksi akhir bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang akan diberikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga menghindari ketidakpuasan publik. Jadi jawabannya yang A. Mengidentifikasi kegagalan sebelum sampai ke masyarakat. Selanjutnya, dalam konteks pelayanan teknis, indikator mutu yang efektif harus
A. Sederhana, subjektif, dan fleksibel. B. Tergantung pada interpretasi masing-masing pegawai. C. Berbasis data, spesifik, dan terukur. D. Hanya difokuskan pada kepentingan internal organisasi. E. Tidak membutuhkan alat ukur tertentu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan indikator mutu yang baik harus spesifik, berbasis data, dan dapat diukur untuk memberikan evaluasi objektif terhadap kualitas layanan teknis ya. Jadi yang C teman-teman, berbasis data, kemudian spesifik ya, dan terukur. Selanjutnya, ketika terjadi penyimpangan dalam mutu layanan teknis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Meningkatkan jumlah inspeksi, B. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan, C. Menyusun laporan untuk pimpinan, D. Menambah waktu kerja pegawai, atau E. Mengganti seluruh prosedur teknis. Yang benar adalah ya, kita lihat yang benar adalah yang B teman-teman ya. Pembahasan langkah pertama dalam mengatasi masalah mutu adalah mengidentifikasi penyebab utama penyimpangan. Setelah itu, solusi dapat dirancang untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan. Selanjutnya, dokumen yang biasanya digunakan untuk memastikan kesesuaian hasil dengan standar mutu disebut A. Laporan audit internal, B. Standar operasional prosedur atau SOP, C. Formulir inspeksi mutu, D. Laporan anggaran tahunan, atau E. Analisis dampak lingkungan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Formulir inspeksi mutu adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil inspeksi dan memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi jawabannya adalah C. Formulir inspeksi mutu. Selanjutnya, apa langkah pertama yang dilakukan oleh seorang pengelola layanan operasional dalam mengelola layanan data dan informasi di instansi pemerintah? A. Menghapus data yang tidak relevan, B. Melakukan audit data secara langsung, C. Mengidentifikasi kebutuhan data berdasarkan tujuan instansi, D. Menyusun laporan tanpa verifikasi data, atau E. Menyimpan data dalam format manual saja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan sebelum mengelola data, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi yang relevan untuk mendukung tujuan instansi. Hal ini memastikan bahwa data yang dikelola sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategis. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Mengidentifikasi kebutuhan data berdasarkan tujuan instansi. Selanjutnya, salah satu prosedur penting dalam pengelolaan data di instansi pemerintah adalah A. Membuka semua akses data kepada publik, B. Menggunakan data tanpa verifikasi sumbernya, C. Menjamin kerahasiaan data sensitif, D. Menghapus data setelah 1 tahun penyimpanan, E. Memprioritaskan data eksternal dibandingkan data internal. Jawabannya adalah ya, tentu jawabannya yang C teman-teman ya. Pembahasan kerahasiaan data terutama yang bersifat sensitif merupakan prioritas dalam pengelolaan data di instansi pemerintah untuk melindungi privasi individu dan menjaga keamanan informasi negara. Jadi yang C ya, menjamin kerahasiaan data sensitif. Selanjutnya, apa fungsi utama dari prosedur backup data dalam pengelolaan layanan informasi? A. Meningkatkan kecepatan akses data, B. Mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau bencana,
C. Menyimpan data di satu lokasi fisik saja. D. Mengurangi kebutuhan penyimpanan digital. Atau E. Membatasi akses data hanya kepada pengelola. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan backup data adalah prosedur penting yang bertujuan untuk melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan manusia, atau bencana ya. Jadi jawabannya yang B, mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau bencana. Selanjutnya, dalam prosedur pengelolaan layanan data, apa yang dimaksud dengan validasi data? A. Menghapus data yang sudah usang. B. Memastikan bahwa data telah diinput dengan benar dan sesuai standar. C. Membatasi akses pengguna ke database. D. Menyusun laporan berdasarkan data mentah. Atau E. Memindahkan data ke sistem penyimpanan eksternal. Jawabannya adalah, ya, coba kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan validasi data adalah proses pemeriksa apakah data yang dimasukkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang akurat. Jadi jawabannya yang B ya. Memastikan bahwa data telah diinput dengan benar dan sesuai standar. Selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan layanan data adalah A. Semua data tersedia dalam format cetak. B. Data hanya digunakan untuk laporan tahunan. C. Seluruh data dirahasiakan tanpa pengecualian. D. Data dapat diakses dengan mudah sesuai hak akses pengguna. E. Semua data disimpan tanpa mempertimbangkan relevansi. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan keberhasilan pengelolaan data diukur dari kemudahan akses oleh pengguna yang berwenang sesuai prosedur, tanpa mengorbankan keamanan atau kerahasiaan data ya. Jadi yang benar yang D ya, yang sesuai. Data dapat diakses atau digunakan ya dengan mudah sesuai hak akses pengguna. Selanjutnya, apa tujuan dari audit data dan informasi dalam instansi pemerintah? A. Menghapus data yang tidak sesuai standar. B. Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. C. Membatasi penggunaan data oleh pegawai. D. Menambah jumlah data untuk keperluan arsip. Atau E. Mengubah format data menjadi lebih kompleks. Kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan audit data bertujuan memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem pengelolaan. Jadi jawabannya yang B ya. Mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Selanjutnya, manakah prosedur yang benar untuk memastikan keamanan data di instansi pemerintah? A. Membuka semua akses data kepada publik. B. Menghindari penggunaan teknologi autentikasi. C. Menyimpan data hanya di perangkat keras lokal tanpa pencadangan. D. Membagikan sandi akses kepada seluruh pegawai. Atau E. Melakukan enkripsi data penting. Jawaban yang benar adalah tentu yang E ya teman-teman ya. Pembahasan enkripsi adalah prosedur untuk melindungi data dengan mengubah ke dalam format yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Ini penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Jadi jawabannya yang E teman-teman ya. Melakukan enkripsi data penting. Selanjutnya, apa tujuan dari implementasi kebijakan open data di instansi pemerintah?
A. Memastikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. B. Membatasi akses data kepada pengguna internal. C. Menjual data pemerintah kepada pihak ketiga. D. Mengurangi jumlah data yang tersedia untuk publik. Atau E. Menghapus data sensitif dari arsip. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang A ya. Pembahasan. Kebijakan open data bertujuan meningkatkan transparansi dengan menyediakan data yang relevan untuk publik, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Memastikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, manakah teknologi yang paling sering digunakan dalam pengelolaan data instansi pemerintah untuk menjaga efisiensi dan keamanan? A. Sistem berbasis kertas dan manual. B. Penyimpanan data fisik di tempat terbuka. C. Penyimpanan lokal tanpa pencadangan. D. Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi. E. Cloud computing dengan protokol keamanan yang kuat. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan. Cloud computing memungkinkan instansi menyimpan dan mengelola data dengan efisien, serta mendukung aksesibilitas dengan keamanan tambahan seperti enkripsi dan autentikasi ganda. Jadi jawabannya yang E. Cloud computing dengan protokol keamanan yang kuat. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengelolaan layanan data dan informasi di instansi pemerintah? A. Mengoptimalkan anggaran operasional. B. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi. C. Mengurangi jumlah pegawai teknis. D. Membatasi akses publik terhadap data sensitif. Atau E. Memprioritaskan data internal dibandingkan eksternal. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan pengelolaan data dan informasi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dengan transparansi sambil tetap melindungi data sensitif sesuai dengan regulasi. Jadi jawabannya yang B ya. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi. Selanjutnya, apa tujuan utama pengelolaan layanan umum di instansi pemerintah? Ya, tujuan utama pengelolaan layanan umum di instansi pemerintah. A. Mengoptimalkan biaya operasional tanpa memperhatikan kebutuhan pegawai. B. Memprioritaskan pengadaan barang yang paling mahal. C. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja organisasi. D. Mengurangi jumlah fasilitas yang tersedia. E. Memberikan pelayanan hanya kepada unit tertentu. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar. Yang C. Pembahasan pengelolaan layanan umum bertujuan untuk memastikan bahwa sarana, prasarana, dan layanan pendukung lainnya tersedia dan berfungsi dengan baik agar organisasi dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Jadi jawabannya yang C ya. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja organisasi. Selanjutnya, seorang pengelola layanan umum harus memastikan bahwa pengadaan barang dilakukan sesuai prosedur. Langkah pertama dalam proses pengadaan adalah A. Menyusun laporan pengadaan untuk audit. B. Menentukan kebutuhan barang berdasarkan perencanaan. C. Menghubungi vendor untuk negosiasi harga. D. Melakukan pembayaran di awal tanpa verifikasi. E. Menerima barang tanpa melakukan pemeriksaan. Jawabannya adalah
Ya, jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan langkah pertama dalam proses pengadaan barang adalah melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan rencana kerja organisasi. Hal ini memastikan barang yang diadakan relevan dan sesuai dengan prioritas. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi menentukan dulu kebutuhan barang apa saja, tentunya berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam pengelolaan fasilitas umum, pengelola layanan perlu memastikan pemeliharaan berkala. Tujuan dari pemeliharaan berkala adalah A. Menghindari kerusakan yang dapat mengganggu operasional, B. Mengurangi anggaran pemeliharaan, C. Menunda perbaikan hingga terjadi kerusakan parah, D. Menyimpan fasilitas yang sudah tidak digunakan, E. Mengganti fasilitas setiap bulan tanpa evaluasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan pemeliharaan berkala bertujuan mencegah kerusakan besar yang dapat mengganggu operasional serta memastikan fasilitas tetap berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan organisasi. Di yang A ya teman-teman ya, menghindari kerusakan yang dapat mengganggu operasional. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang menjadi tanggung jawab utama pengelola layanan umum? A. Merancang strategi pemasaran layanan instansi. B. Mengelola aset seperti kendaraan dinas, gedung, dan peralatan kantor. C. Membatasi penggunaan fasilitas oleh pegawai. D. Meningkatkan pendapatan instansi dari layanan umum. Atau E. Menyimpan aset di luar daftar inventaris. Jawabannya adalah yang benar. Ya, yang B tentunya ya. Pembahasan pengelola layanan umum bertanggung jawab atas pengelolaan aset organisasi, termasuk kendaraan dinas, gedung, dan peralatan, untuk memastikan semua berfungsi dan digunakan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi yang B ya, mengelola aset seperti kendaraan dinas, gedung, dan peralatan kantor. Selanjutnya, apa langkah yang tepat jika ditemukan kerusakan pada fasilitas kantor yang mengganggu layanan operasional? A. Menunggu hingga fasilitas benar-benar tidak dapat digunakan. B. Segera melaporkan kerusakan kepada pihak yang berwenang untuk diperbaiki. C. Mengabaikan kerusakan selama fasilitas masih bisa digunakan. D. Membeli fasilitas baru tanpa persetujuan. Atau E. Menggunakan fasilitas lain tanpa rencana penggantian. Jawabannya adalah yang B ya. Kalau ditemukan kerusakan-kerusakan, maka kita lihat pembahasan ketika terjadi kerusakan pada fasilitas ya, maka langkah yang tepat adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang agar segera diperbaiki sehingga operasional tidak terganggu dan layanan tetap berjalan dengan baik ya. Apabila terjadi kerusakan ya pada fasilitas, maka segera melaporkan kerusakan kepada pihak yang berwenang karena untuk segera diperbaiki agar proses operasional ya atau layanan itu tetap berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh soal ya sebanyak 35 yang sudah kita simulasi atau sudah kita latihan terkait dengan kompetensi teknis pengelola layanan operasional P3K. Semoga dengan banyak kita belajar itu memudahkan kita di saat ujian nanti ya. Saat ujian kita bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.